Halo Cancer, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, baik Cancer, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang bulan April ya 2026. Sebelum Mari mulai, mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudahlah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian kaum Cancer saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Ini dia. Nah, ada energi dari ya, berikutnya ada di sini. Gitu ya. Nah, berikutnya ada energi dari Justice. Kemudian ada energi dari ini, berikutnya ada di situ, kemudian ada di sini ya. Nah, berikutnya ada ini, kemudian ada di sana, kemudian ada di sini, dan berikutnya, ini langsung dua ya keluar. Oke lah, baik. Nah, jadi mari lihat gini, nampaknya si pasangannya kamu ini tuh sedang mencoba untuk mengevaluasi ulang ya perihal relationship-nya kalian berdua gitu loh ya. Nah, jadi kayaknya orang ini tuh agak-agak sudah tidak optimis lagi gitu loh tentang masa depan hubungan kalian gitu ya. Jadi semacam dia merasa bahwa masa-masa honeymoon-nya antara kamu dengan dia ini tuh sudah seperti udah lewat gitu ya. Ini kalau hubungannya sudah lama, udah bertahun-tahun gitu ya, udah lebih daripada 8 tahun gitu ya. Jadi kayaknya udah ngeflat aja di sini kalau Mari lihat ya. Jadi suasana dalam relationship-nya kalian berdua itu tuh lebih kayak cenderung telah sampai kepada titik monoton gitu ya. Nah, jadi kemonotonan ini dipercayai oleh si pasangannya kamu. Ini tuh akan bisa menjadi gambaran untuk sampai selama-lamanya. Gitu ya. Asumsi liarnya dia boleh-boleh ya nggak akan ada lagi bunga-bunga asmara yang tumbuh kembali menghidupkan relationship-nya kalian berdua. Nah gitu ya. Nah jadi kayak ada seperti keinginan ya bahwa dia akan menemukan satu hidup baru yang dimana hidup baru itu tuh tentu saja menggantikan hidupnya dia ketika bersama dengan dirimu. Nah gitu ya, karena banyaknya dia mengingat-ingat gitu ya, terutama belakangan hari ini tuh apa yang sedang terjadi dalam hubungan kalian. Karena ada beberapa ini tuh ceritanya LDR-an ya untuk di saat sekarang. Nah jadi posisi LDR-an ini Mari lihat nampaknya menjadi sebuah tantangan bagi kalian berdua. Nah gitu ya, menjadi tantangan. Nah di sana. Nah kalau hubungan kalian juga masih ternyata baru-baru ya, masih katakanlah umur setahun setengah ya ke bawah ya, setahun setengah ke bawah. Sebenarnya kalau untuk melihat kamu sebagai sosok yang ideal di matanya dia ada gitu ya. Jadi misalnya nih dia lihat kamunya itu tuh kayak lembut orangnya, romantis orangnya, ganteng, perawakannya, cantik, wajahnya gitu ya, bohai, seksi, maco dan sebagainya gitu ya. Nah itu tuh udah adalah pokoknya yang menjadi idealnya kamu di matanya si dia. Namun seseorang ini tuh tidak yakin gitu ya bahwa hubungan relationship-nya kalian bisa akan berjalan dalam jangka waktu yang panjang. Agak kurang yakin dia di situ. Gitu loh. Atau kayak hubungannya ini tuh bakalan bisa lebih intim. Gitu ya, lebih deep gitu. Nah, dia bisa itu tuh agak-agak kurang
percaya gitu loh ya. Tetapi walaupun demikian, marilah dia tidak akan berusaha untuk melakukan tindakan yang dia sengaja untuk membubarkan dan menutup kesempatan baik dengan kamu. Jadi dia tetap itu tuh kayak membuka pintu ya. Jadi ibaratnya gini, membuka pintu ini tuh dalam artian ya kalau ada masa interaksi yang terjadi antara kalian berdua, ya dia akan berinteraksi dengan baik gitu loh ya. Bukannya ketika misalnya nih, ketika kamu ngajak dia ngobrol, lantas dia akan culas sikapnya ke kamu, loh ndak mau dia culas gitu loh. Kamu datang dengan wajah manis, maka akan dia sambut dengan senyum manis. Nah, kira-kira gitu ya. Kamu ngajak dia berjumpa, jika memang dia ada waktu, ya dia berjumpa dengan kamu gitu ya. Ndak yang langsung dia menolak. Nggak langsung dia menolak gitu loh. Tapi ya dia juga kayak tahu bahwa dia ndak boleh berharap banyak perihal hubungan kalian berdua ini gitu. Nah, untuk di hubungan yang sudah panjang juga demikian gitu ya. Berharap banyak itu tuh dia tahu ndak boleh dia lakukan gitu. Karena ini pasangannya kamu, mari lihat dia cukup cerdas ya. Logiknya juga ini tuh lebih kuat daripada sisi emosional atau dari sisi imajinasi gitu ya. Nah, di sana. Jadi kalau imajinasi liar untuk kayak memprediksi ini ndak bakalan bisa lebih intim, ndak bakal bisa lebih bahagia, ya ada gitu ya. Dan ya bisa juga lah ya, karena pemikiran yang demikian itu tuh membuat dia harus tahu diri bahwa dia ndak boleh berekspektasi terlalu banyak kepada dirimu. Nah gitu. Jadi orang ini tuh tetap dia kayak ya udahlah tak jalanin aja gitu ya, tetapi tidak boleh menjalani sembari mengikatkan diri kepada kamu gitu. Berlaku baik wajib, perlu, mesti katanya dia gitu ya. Tapi dan disitulah ya membiarkan untuk tetap terbuka kepada kemungkinan baik juga gitu. Tapi tentu saja kemungkinan baik ini tuh tidak dengan cara diusahakan, ngalir aja udah gitu loh maksudnya, ngalir aja udah. Atau kalaupun ada di situ tuh upaya yang disengaja, itu tuh ya dari kamu gitu ya, bukan dari dia di situ, tapi dari dirimu. Nah, gitu. Seseorang ini tuh lebih cenderungnya akan memilih untuk, ini gambarannya aja ya, untuk duduk manis sembari memantau, menilai seperti apa, bagaimana ya hubungan ini gitu loh. Jadi cenderungnya dia itu tuh lebih ke pasif untuk berinisiatif gitu ya, lebih mengambil posisi aktif untuk merespon saja gitu posisinya dia. Respon itu aja. Kalau inisiatif begini dan begitu terkhusus untuk bulan April, mari rasa dia belum mau ya melakukan tindakan apa-apa. Nah di situ. Jadi makanya ketika kamu butuh kontekan sama dia, terhubung dengan dia, itu tuh mau nggak mau ya harus dari kamunya, gitu lah. Ya harus dari dirimu. Dan mari lihat kepasifannya dia ini boleh tuh diketahui ya, dipahami oleh kamu gitu. Jadi nanti kamu bisa itu tuh, oh ya harus aku yang duluan chatting, oh harus aku yang memang duluan telepon, ya harus aku yang duluan video call, harus aku yang datang ke dia gitu. Nanti kamu punya kesadaran itu. Mari lihat ya. Dan ya memang kamu ini yang lebih cenderung ngedeketin si pasangannya kamu. Memang iya. Itu nanti langkah yang akan kamu ambil gitu loh, Cancer. Gitu ya. Jadi kayaknya ini tuh memang bukan kamu merasa terpaksa ya, mari lihat. Tidak. Tapi itu memang kehendak dari hatinya kamu. Gitu loh. Kalau pas kamu kayak kangen sama dia, ya udah kamu telepon.
gitu, secara otomatis kamu akan nelpon. Bukannya ketika kamu kangen dia, lantas di situ tuh kamu merengut gitu ya. Ih, aku kangen sama dia, kok dia nggak nelpon aku ya. Nah, nggak kayak gitu kamu. Lebih yang, aku kangen dia, telepon gitu modelnya ya. Kamu lagi butuh perhatian dari dia, bukannya kamu, loh orang ini kok diem-diem aja di sana, kasih perhatian kek gitu ya kan. Nah, kamu lebih kayak, oh ya udah, aku tarik perhatian dia Nah, seperti itu dirimu ya, seperti itu. Nah, tapi memang ada masa-masanya nanti di bulan April ini, kamu itu tuh yang kayak, aku kangen dia, telepon tapi terus kamu yang kayak, udahlah nanti aja gitu. Jadi di sini tuh ada penundaan-penundaan dari kamunya gitu loh. Jadi nggak selalu kayak spontan, dia di mana ya, kok dia nggak ngasih kabar, udahlah aku tanya kabarnya dia. Jadi nggak selalu ada gerak cepatnya dari kamu. Ada masa-masanya kamu, entar aja lah, nanti malam aja lah aku teleponan sama dia. Nah, seperti itu ya. Jadi ya memang punya kebutuhan untuk berinteraksi, lebih cenderungnya Marliat itu memang ada dari kamu gitu loh, kalau kebutuhan untuk interaksinya gitu ya. Tapi tidak menjadi sebuah keutamaan atau keharusan bagi kamu untuk terus-terusan terkoneksi dengan si pasangannya kamu ini. Tidak. Nah, seperti itu. Ya, memang hidupnya kamu agak-agaknya lebih banyak sedang mau coba menikmati yang asik-asik, yang enak-enak ya dalam hidupnya kamu ya. Nah, gitu. Jadi sehingga karena banyak yang asik-asik, banyak yang enak-enak dalam hidupnya kamu, banyak yang menyenangkan gitu ya. Jadi sehingga itulah, mari lihat, kamu tidak selalu butuh sepanjang 30 hari di bulan April terhubung terus dengan si dianya gitu. Jadi akan ada ini tuh masa kekosongan ya, kekosongan hari. Terskip di situ tuh interaksi. Ini terutama terlihat jelas di hubungan yang belum living together ya, entah itu ya karena kalian pacaran, ya posisinya masih pacaran lah. Kalau orang pacaran kan tinggal ya di rumah masing-masing, di kosan masing-masing, di kontrakan masing-masing, kan gitu ya. Nah, jadi penghubung itu tuh tentulah dalam mode chattingan, teleponan, video callan. Nah, yang ini nih, untuk aktivitas chattingan, teleponan, video callan ini ada itu masanya ke skip-skip. Hari ini tidak gitu ya, 2 hari lagi baru iya gitu ya, 3 hari terhubung, terus nanti 1 hari dieman gitu, putus koneksinya gitu ya, tak ada interaksi panjang lebar berlama-lama gitu ya. Mungkin hanya kayak misal hanya ngirimin emoticon gitu, nggak ada ngobrol, hanya kirim emoticon atau kirim lagu atau kirim apa gitu ya. Interaksi sangat amat singkat itu ya, kalaupun dia tidak kosong ya, tidak kosong, tapi ya hanya sebatas koneksi yang sangat amat ringan gitu kalau mari lihat ya. Jadi nampaknya memang perihal tentang relationship ini tidak menjadi aktivitas yang mengkuras energi ya, energi tubuh ya, fisik gitu, pikiran ataupun emosional, tidak juga gitu loh. Mari bilang ini tuh sebenarnya kalian bukannya sedang berada dalam masalah ya, tidak, cuman ya fasenya ya lagi kayak gini gitu loh. Keadaannya kamu dengan dia, mari lihat sih posisinya baik-baik aja ya gitu. Walaupun tadi ada beberapa, kata Mari kan, ada beberapa penilaian dia ke arah yang cenderung negatif. Tapi itu tuh hanya sebab karena dia melihat yang kemarin-kemarin hari gitu loh. Dia banding-bandingkan dulu di dalam masa kalian paling manisnya dalam hubungan sama apa yang terjadi di saat itu. Nah, baru dia bilang, iya ya, agaknya udah mulai kurang mesra gitu.
di sana ya. Makanya di situ ada datang pemikiran-pemikiran negatif, bukan karena apa yang kamu lakukan hari ini, saat ini kepada dia, bukan. Gitu. Namanya manusia ya, ada aja di situ tuh yang dinilai kurang puas, yang dinilai agaknya salah, gitu ya. Namanya manusia. Gitu. Kan di sana. Nah, tapi itu tuh enggak terlalu berpengaruh besar terhadap relationship-nya kalian berdua ini. Cenderungnya baik-baik aja kalau misalnya kalian lagi berinteraksi gitu ya. Interaksinya Maria lihat asik, sangat menyenangkan interaksinya gitu. Walaupun mungkin interaksinya singkat-singkat gitu ya. Tapi bukannya interaksi ujung-ujungnya jadi saling sewot-sewotan, ngamuk-ngamuan, kenceng-kencengan gitu ya. Saling baku ambil, ya enggak kayak gitu. Enggak kayak gitu. Kalau Mari lihat ya, ya ini tuh kayak situasi-situasi wajar-wajar normal gitu. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan, dicemaskan, diresahkan, nampaknya nggak ada gitu loh. Kayak ngalir apa adanya aja. Tapi tentu ngalir apa adanya bukan dalam ranah yang cenderung tidak menyenangkan ya, gitu. Tidak ada marah-marahannya, paling-paling ya cuman energi lagi netral. Ya ada masa-masanya, energi lagi netral aja, lebih banyaknya netral, nggak kangen, nggak juga marah, gitu. Nah, tapi ada masanya, oh ya kangen, terus mau pengen sama-sama happy, gitu-gitulah modelnya, misalnya ya. Nah, gini, kamu ini tuh kan memang untuk beberapa di antara kalian ya. Ini terutama yang masih pacaran. Ada kemungkinan kamunya itu tuh ada tertarik hati ya dengan seseorang. Dengan seseorang yang lain di sini. Mari nampak ya. Nah, ataukah sebenarnya seseorang ini tuh yang mari tarik energinya adalah crush-nya kamu. Adalah gebetannya kamu. Padahal sesungguhnya kamunya itu tuh juga sudah deket sama orang lain. Atau kamu sudah punya jenis relationship dengan orang lain. Karena ada kemungkinan juga ke arah sana ini. Untuk beberapa, tidak semua ya, hanya beberapa Cancer di sini. Mari lihat. Sesungguhnya kamu sudah punya kenyamanan hidup dalam dunia asmaranya kamu dengan seseorang. Tapi kamu kok coba-coba juga dengan si dia ini. Bisa. Gitu. Ya. Atau kamu bersama dengan dia sesungguhnya. Tapi kok kamunya belakangan agak-agak mulai tertarik ya kepada cowok baru, cowok lain atau cewek lain. Nah gitu. Tapi tentu ketertarikannya kamu kepada orang lain ini, mari lihat kayaknya belum memberikan dampak ya, dampak buruk ke relationship-nya kalian ini. Ya, sampai seburuk banget gitu. Enggak ada. Enggak ada gitu. Hanya paling-paling ya 1/4% energinya kamu pecah lah. Seharusnya untuk dia jadi untuk yang lain ya. 1/4 apa 1/8 gitu ya, sangat amat sedikit. Nah gitu ya, mari lihat. Nah jadi mungkin kalaupun terjadi ada apa-apa dalam relationship kalian, ya bisa-bisa itu ya datangnya dari kamu, bukan datangnya dari dia. Cenderungnya seperti itu, kalau mari lihat. Ya, jadi ini tuh ya bagaimana layaknya sebuah relationship, lah itulah yang akan terjadi di kamu dan dia, gitu ya. Oke, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Sagittarius, energi dari Virgo, ada energi dari Cancer, kemudian hadir energi dari Aquarius, energi Aries, ada energi dari Leo, kemudian energi dari Libra, Scorpio menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.